Halo teman-teman SMP Baptis, kami tim pelayanan dari IDC, yaitu wadah komunitas persekutuan dari Gereja Baptis Pertama, mengundang teman-teman SMP Baptis untuk ikut dalam persekutuan IDC Teen yang mungkin belum bergereja atau mungkin sedang mencari komunitas atau yang mungkin lagi gabut gitu di rumah pandemi doang. Bisa banget ikut persekutuan teen untuk jenjang usia SMP sampai SMA. Teman-teman bisa cari tahu infonya lewat IG idc.firstbaptist, idc.firstbaptist, atau mungkin IG Bridge Bandung, atau mungkin teman-teman SMP di sini bisa lewat Panji atau Cynthia. Jadi kita ada setiap Jumat, teman-teman bisa ikut dan tentunya online ya. Jangan sampai ketinggalan untuk ikut persekutuan Jumat ini bareng Teen. Terima kasih, selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman, sebelumnya mau nyapa dulu semua teman-teman di SMPK Baptis. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, mari kita katakan, terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan, tapi karena rencana-Mu yang indah. Dan saat ini Tuhan dengan segenap hati kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Mari kita katakan bahwa Engkau Tuhan sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ku mau menyembah. Dimanapun kalian berada teman-teman, mari kita angkat tangan kita, katakan, ku mau menyembahmu Tuhan. Kau yang layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbang. Katakan lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata
bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti bejana yang siap dibentuk, demikianlah hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan, kami semakin serupa dengan-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan, dan apapun yang kami lakukan, dapat memancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan bisa menjadi saksi-Mu Tuhan bagi dunia ini. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, biarlah ini menjadi rindu kita. Tinggikan nama-Mu karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hatiku, setulus salib-Mu. Kasih-Mu Tuhan.
Selamat pagi adik-adik semua, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kebaktian pada pagi hari ini. Pak Eli ingin menyapa semua murid-murid di SMP Kristen Baptis. Pak Eli berharap dan berdoa supaya semua dalam lindungan Tuhan, dalam kondisi yang baik, tetap sehat, tetap semangat terus beraktivitas. Walaupun harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kemuliaan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang menaungi kami, yang menyertai kami sehingga kami boleh tetap sehat pada hari ini, pada kondisi seperti yang ini Tuhan. Kami ucap syukur atas perlindungan-Mu, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bantu kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bentuk rasa terima kasih kami, rasa cinta kami atas anugerah yang Tuhan berikan. Biar setiap hari, semakin hari kami semakin mengasihi Engkau dan melakukan apa yang Engkau perintahkan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita ingin belajar dari Amsal untuk mendengar yang namanya didikan orang tua. Wah, siapa yang di sini kalau dikasih tahu mama sama papa jawabnya, nggak tahu lah, itu mah kuno. Nah, bolehkah kita bersikap seperti itu? Mari kita lihat apa yang dikatakan Amsal. Yuk sama-sama kita buka Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Oke? Sudah siap Alkitabnya? Sudah siap? Kalau sudah siap, Pak Eli akan bacakan. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memandang perkataanmu, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Wah. Amsal yang menuliskan Amsal mengatakan bahwa hai anak-anak, termasuk kita, karena kita masih tinggal di rumah orang tua, sama seperti pengamsal waktu ketika dia menuliskan ayat ini, mungkin dia sudah tidak ada di kemah orang tuanya, tapi dulu dia masih ingat didikan ayahnya waktu ada di kemah. Katanya, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sebagai anak muda, sebagai remaja, pasti kita banyak kebingungan dalam menghadapi hidup. Kita seringkali harus menentukan mau kemana. Nanti habis SMP mau masuk SMA mana. Saya harus ambil ekstrakurikuler yang mana. Kita dalam kondisi yang masih muda, di posisi remaja, tentu kita masih kurang pengalaman. Dan kita perlu bertanya sama orang yang berpengalaman. Orang yang selalu mencari petunjuk dalam hidupnya, dia akan menjadi sukses. Kenapa? Karena dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ada pepatah mengatakan bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa kita harus melakukan. Kita bisa lihat bahwa orang tua kita mungkin sudah tahu rasanya bagaimana jadi anak kecil dulu, tahu rasanya menjadi anak remaja seperti apa, tahu apa yang diperbuatnya remaja bisa apa konsekuensinya apa konsekuensi dari perbuatannya ketika remaja sampai sekarang menjadi orang tua. Orang tua sudah mengalami itu semua. Dan ketika dia memberikan nasihat pada kita, pegang. Pegang itu baik-baik. Kenapa? Karena saya yakin tidak ada orang tua yang di bumi ini yang kalau dia benar-benar takut akan Tuhan, ya, orang tuanya yang mengasihi, yang benar, itu tidak ada orang tua yang mau menyakiti atau menjerumuskan anaknya. Mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Bayangkan kalau ada seseorang yang pengen ngasih yang terbaik sama kamu, tentu dia akan mengarahkan kamu ke tempat yang sebagusnya, yang terbaik. Dia nggak akan bikin kamu terjerumus. Makanya kalau orang tua mengatakan sesuatu yang baik,
mengajar kita, mendidik kita, jangan kamu main handphone terus. Bukan berarti kan kita nggak boleh main kan, cuman jangan main handphone terus misalnya. Tapi kalau PJJ gini tentu kita harus pegang handphone terus ya. Tapi ada kalanya untuk belajar, ada kalanya untuk main. Kita harus pisahkan. Nah, ketika orang tua menasihati kita, jangan emosi. Latih diri kita supaya tidak emosi. Kenapa? Karena itu akan memberikan petunjuk-petunjuk hidup. Alkitab, kalau kamu yakin Alkitab ini nggak pernah salah, apa yang Alkitab tulis pasti jadi kenyataan. Pada Amsal hari ini dikatakan bahwa biarlah hatimu memegang perkataanku alias perkataan orang tua. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku alias petunjuk-petunjuk orang tua, maka engkau akan hidup. Kalau kamu pengen hidupnya baik, kalau kamu pengen punya kehidupan yang baik, dengarkan apa kata orang tua. Tapi Pak, orang tua saya bukan orang tua yang baik. Ayah saya bukan ayah yang baik. Ibu saya bukan ibu yang baik. Terus bagaimana? Kadang-kadang mereka menyuruh saya berbohong. Kadang-kadang mereka menyuruh saya melakukan hal yang tidak baik. Alkitab tahu bahwa tidak semua orang tua itu berjalan bersama Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai apa? Anak-anak Tuhan. Berarti selain orang tua yang ada di bumi, kita punya siapa? Orang tua surgawi kita, yaitu Bapa di surga. Makanya Paulus dalam surat Efesus ayat pasal 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Artinya apa? Kita harus menaati setiap perkataan orang tua kita ketika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan bagaimana? Kita harus tahu bahwa orang tua surgawi kita jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, yaitu dia apa yang sesuai dengan firman-Nya. Maka itu ketika orang tua kita yang di bumi mungkin dalam kondisi tertentu suka menyuruh kita berbohong, misalnya nanti kalau ada si Om A bilang aja mama nggak ada gitu ya. Kalau ada si Om B bilang aja papa nggak ada gitu. Nah itu kan kita disuruh ngebohong. Tapi kata firman Tuhan, boleh nggak bohong? Nggak boleh. Nah maka dari itu kita harus jangan berbohong. Tidak boleh menaati orang tua kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak hormat. Yuk kita lihat di Efesus 6 ayat 1. Dikatakan bahwa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat 2-nya, hormatilah ayah dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ingat, menaati harus menaati di dalam Tuhan. Tetapi ayat yang kedua berkata, hormatilah ayah ibumu. Gak ada syaratnya. Berarti apa? Walaupun orang tua kita gak baik, walaupun orang tua kita mungkin gak sempurna, tapi kita harus menghormati. Kita harus taat selama itu bersamaan dengan firman Tuhan. Jadi selama kalau masalah taat, kita harus taat perintah orang tua ketika perintah orang tua itu sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kalau masalah menghormati, itu nggak ada kaitannya. Orang tua kita mau ngajarin kita berbohong, kita tetap harus hormat. Orang tua kita meninggalkan kita, kita tetap harus hormat. Mungkin orang tua kita nggak baik, kita tetap harus hormat. Kalau dia baik, kita harus hormat. Menghormati orang tua itu adalah keharusan apapun yang terjadi. Tetapi masalah ketaatan, kita harus taat sama orang tua selama itu di dalam Tuhan. Jadi jelas ya bedanya ya. Kalau orang tua kita menyuruh sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan firman Tuhan, kita berkata tidak, tapi bukan dengan cara yang tidak hormat. Karena walaupun kita menolak, kita harus menolaknya dengan hormat. Kalau dikata, nanti kalau si Om A datang, bilang aja mama nggak ada ya. Kita bisa jawab, mama maaf, tapi aku nggak bisa bohong karena firman Tuhan nggak boleh bilang, firman Tuhan bilang aku nggak boleh bohong. Jadi jangan suruh ade ya. Bukannya ade nggak mau bantu, ade takut sama firman Tuhan, ade takut sama Tuhan, ade menghormati Tuhan.
Bukan berarti, mama ini ngajarin anak bohong. Itu nggak hormat ya, menolaknya. Nah makanya dibedakan antara menaati dan menghormati. Kita boleh nggak taat kalau tidak di dalam Tuhan, tapi apapun yang terjadi kita harus hormat. Kadang orang tua kita tentu nggak sempurna ya. Orang tua di bumi kadang mengecewakan, tapi haruslah kita menghormati. Tetapi kalau kita diberikan kasih anugerah, karunia kita memiliki orang tua yang takut akan Tuhan, mari kita menaati firman, menaati perkataan orang tua. Karena orang tua yang mengasihi Tuhan pasti ingin anaknya mendapatkan yang terbaik, dan dia tidak akan menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang salah. Makanya kalau kita ingin memperoleh kehidupan, kalau kita ingin memperoleh yang namanya kesuksesan, memperoleh sesuatu yang baik, berbahagia kalau kata Efesus ya, supaya kamu seperti yang nyata dari janji ini. Ini janji yang Tuhan berikan, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Taati orang tua di dalam Tuhan, hormati mereka. Dan ini pun selaras dengan apa yang dikatakan Amsal. Dengarlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Jangan melawan, jangan membantah. Kadang mungkin orang tua kita nggak sepintar kita, mungkin orang tua kita nggak sepengetahuan kita. Kita mungkin bisa cari sesuatu di dalam Google. Tapi orang tua kita lebih berpengalaman daripada kita. Karena itu janganlah kita melawan, jangan kita merasa lebih pintar, lebih tahu, tapi turutin. Ketika orang tua kita minta A, kita lakukan A. Ketika orang tua kita melakukan B, kita lakukan B. Selama itu di dalam Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih penting dari apapun. Tapi kalau masalah menghormati, apapun yang terjadi, apapun yang dia lakukan. Mungkin orang tua kita pernah menyakiti kita, mungkin orang tua kita pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kamu pengen berbahagia, kalau kamu pengen panjang umur di bumi, hormati. Hormati dia, taati dia, selama itu di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, di mana kami diingatkan pagi hari ini untuk selalu taat sama orang tua kami di dalam Tuhan. Kami ucap syukur untuk orang tua yang Kau berikan pada kami. Kami tahu mereka adalah orang tua yang terbaik, yang mampu membentuk kami sesuai dengan keinginan-Mu. Mungkin mereka tidak sempurna, mungkin mereka pernah mengecewakan, mungkin mereka pernah membuat kami sakit hati, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang atur semuanya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak mereka. Kami boleh dilahirkan oleh mereka, dan Kau memberikan mereka sebagai orang tua kami, itu yang terbaik. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau telah menjadi orang tua rohani kami. Engkau menjadi Bapa bagi kami semua. Dan kami ingin mendengarkan perkataan-Mu, supaya kami beroleh kehidupan, supaya kami boleh berbahagia, dan supaya kami boleh panjang umur di bumi ini. Kami mau turut kehendak-Mu, kami mau melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.